Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Renungan kita hari ini berjudul Tuhan Tempat Perlindungan. Di dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2 disebutkan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tentu perkataan pemazmur ini tidak berlebihan, sebab ia sungguh-sungguh merasakan dan mengalami, sehingga hanya Tuhanlah tempat perlindungan yang aman dan nyaman. Pemazmur mengungkapkan suasana hati yang penuh sukacita karena perlindungan Allah membuatnya mampu melewati segala situasi kehidupan yang tidak baik dalam dunia ini. Kita harus pegang pengertian ini. Hidup di luar Tuhan penuh masalah. Namun hidup di dalam Tuhan juga ada masalah, tetapi tetap mengalami damai sejahtera dan tersedia jalan keluar. Pengertian seperti ini sejajar dengan perkataan Tuhan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat yang ke-33. Kalimat semuanya akan ditambahkan kepadamu tidak hanya sebatas berkat materi saja, tetapi juga berkat-berkat rohani yang disediakan bagi orang-orang yang senantiasa mencari Tuhan lebih utama dalam hidupnya. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28, paralel dengan ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam hal ini, Tuhan Yesus mengajak orang-orang untuk menemui Tuhan dalam segala aspek kehidupannya, karena cuma di dalam Dialah tersedia kelegaan. Kata kelegaan di sini diartikan kelepasan, kesegaran, dan ketenangan. Namun dalam Matius pasal 11 ayat 28 ini, Tuhan Yesus juga menggunakan kata marilah, yang berarti ajakan, bukan sebuah perintah. Ini menandakan Tuhan tidak memaksa siapapun untuk datang kepadanya, tetapi adakah inisiatif atau kesadaran orang-orang percaya untuk mencari Tuhan dan menjadikan Dia pusat kehidupan kita? Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan dan perlu kita jawab seumur hidup kita. Mazmur pasal 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita harus mengerti duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan maha kuasa tidak hanya sebatas datang ke gereja, mengikuti acara-acara gerejawi dan aktif pelayanan, melainkan duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan maha kuasa artinya hidup di dalam otoritas dan kehendak Tuhan, sehingga orang-orang yang hidup di dalam Tuhan pasti mengutamakan Tuhan dan melayani kehendaknya di dalam segala aspek kehidupan dan perilaku hidupnya. Dan tentu orang-orang yang seperti ini akan senantiasa mengalami Tuhan dalam hidupnya, akan senantiasa merasakan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Ketika pemazmur berkata, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, artinya Tuhan adalah pribadi yang menghadirkan rasa aman dan memberikan kekuatan sehingga tidak diragukan keberadaannya di dalam kehidupan orang-orang percaya. Hanya saja perlu kita ingat kembali, rasa aman di tangan Tuhan, perasaan tenang di dalam Tuhan bukan berarti
tidak mengalami hidup tanpa persoalan, tetapi pasti ada persoalan hidup, namun menjalaninya dengan keteduhan hati, tidak khawatir berlebihan, karena Allah beserta dengan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui renungan ini yang berjudul Tuhan tempat perlindunganku, menjadi sebuah pelajaran, bahkan peringatan bagi orang-orang percaya untuk selalu hidup di dalam Tuhan dan kekudusannya. Rasa-rasanya Tuhan tidak butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan. Membutuhkan Tuhan bukan karena membutuhkan perlindungan dan kekuatan kuasanya, sehingga kita fokus hidup di dalam Dia. Tetapi yang harus dimengerti, di luar Tuhan adalah kebinasaan. Manusia bukan siapa-siapa dan apa-apa kalau tanpa Tuhan. Di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14, pemazmur menutup dengan kalimat, sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Keseriusan hidup di dalam Tuhan diawali dari hati yang sungguh terpikat kepada Tuhan atau sudah cinta Tuhan. Seseorang yang sudah terpikat atau cinta Tuhan dalam hidupnya pasti akan memiliki kedekatan dengan Tuhan, dan tercermin dari sikapnya memperlakukan Tuhan di hidupnya. Dan orang-orang yang sedemikian, orang-orang yang seperti ini sudah pasti mengalami Tuhan dan sungguh merasakan